Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Wira Handika NPM 19500028 dari kelas 4A2 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Simalungun. Di sini saya akan membahas tentang penundaan pembayaran kredit bank sebagai pembandingnya. Dalam rangka mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, OJK mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dalam penyebaran COVID-19. Berapa kebijakan stimulus lanjutan tentang kebijakan relaksasi lanjutan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan. Merujuk POJK 11, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Strategi bank dalam menjaga kinerja debitur UMKM. Dalam rangka menjaga kualitas kredit debitur UMKM Excenting, secara umum bank mengadopsi teknologi digital dalam rangkaian kegiatan pemantauan nasabah. Di samping proses pemantauan konvensional yang dilakukan selama ini, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, percepatan digitalisasi pada segmen mikro dilakukan di sisi front end dan back end secara komunikasi atau penilaian debitur via telepon, memberikan pelatihan atau pembinaan debitur secara online, dan penguatan scoring sistem atau survei online. Terdapat bank yang mulai melakukan peningkatan CKPN secara bertahap untuk mengantisipasi akhir periode restrukturisasi kredit. Seperti Bank Mandiri memberikan keringanan kredit bagi nasabah yang terdampak corona. Beberapa fasilitas seperti kebijakan penundaan, rescheduling, pengurangan suku bunga, restrukturisasi bagi nasabah yang setelah dievaluasi terdampak COVID-19. Nasabah yang berada di zona merah akan diberikan keringanan penundaan pembayaran pokok dan pengenaan suku bunga sampai 0% selama maksimal 1 tahun. Relaksasi kredit kendaraan bermotor juga diberikan bagi pengemudi ojek online dan driver online. Corporate Secretary Bank Mandiri Ruli Setiawan tidak merinci secara detail caranya. Namun, ia menegaskan para nasabah yang ingin mengurus keringanan kredit bisa langsung menghubungi kontak Bank Mandiri untuk dijelaskan prosedurnya. Lalu, Bank BRI juga membantu para pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara online, salah satunya melalui Indonesia Mall. Indonesia Mall merupakan platform digital yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM binaan BRI dalam memperluas jangkauan penjualan produk mereka. Para pelaku UMKM yang berminat masuk dalam Indonesia Mall cukup melalui proses tahapan-tahapan yang mudah. Lalu ada juga PT Bank Negara Indonesia (TBK) atau Persero, atau bisa juga disebut BNI, mengaku berkomitmen untuk memberikan restrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sepanjang debitur itu teridentifikasi terdampak virus corona. Debitur tersebut adalah debitur yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Virus corona atau COVID-19 berdampak pada berbagai sektor perekonomian, dari yang makro sampai yang mikro. Tidak cuma pertumbuhan ekonomi yang melorot dan defisit anggaran yang melebar. Indonesia bukan perkecualian. Sejak pengumuman kasus positif virus corona di Indonesia, beragam pelaku ekonomi sudah merasakan dampaknya. Terlebih lagi ketika pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan sosial, termasuk kebijakan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Para pelaku ekonomi mulai dari sektor perdagangan, transportasi, retail, hingga UMKM terpukul. Bagi masyarakat ini, pukulannya telak. Nafkah para pekerja harian terdampak. Sudah pasti cicilan dan kredit yang harus dilunasi menjadi tersendat. Ada beberapa program pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional sektor perbankan. Yang pertama,
Relaksasi penetapan kualitas kredit. Kredit atau pembiayaan dan penyediaan dana lain dengan plafon lebih kurang dari 10 miliar dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Hasil ujrah hingga 31 Maret 2021. Yang kedua, penetapan kualitas lancar bagi kredit yang distrukturisasi. Pemberian fasilitas restrukturisasi kepada debitur terdampak pada COVID-19 baik perorangan, UMKM, dan korporasi yang secara historis berkinerja baik, tanpa memperhatikan jumlah plafon. Sejak restrukturisasi dilakukan sampai dengan 31 Maret 2021, debitur tetap dapat dikategorikan lancar tanpa perlu tambahan CKPN. Yang ketiga, tambahan fasilitas penyediaan dana. Bank tetap dapat memberikan kredit atau pembiayaan baru terhadap debitur yang terdampak COVID-19. Penetapan kualitas atas kredit yang baru tersebut juga dapat dipisahkan. Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza menilai perbankan akan menanggung beban yang besar jika seluruh debitur menangguhkan cicilan utangnya selama 1 tahun. Terlebih sekitar 30% kredit perbankan merupakan kredit konsumsi layaknya KPR dan KPM. Sementara sekitar 15% hingga 20% diantaranya ialah kredit UMKM. Dirinya bahkan mengumpamakan perputaran kredit perbankan dan kredit perusahaan. Pembiayaan layaknya darah di tubuh manusia. Artinya tanpa aliran kredit maka perekonomian akan berhenti dan tidak berjalan semestinya. Bahwa sekitar 30% kredit perbankan adalah kredit sektor konsumsi dan sekitar 15% sampai dengan 20% adalah kredit UMKM. Sehingga kita menghadapi resiko default yang disengaja untuk ekspor sampai 50%. Kredit nasional atau setara dengan 250 triliun, suatu jumlah yang pasti akan membangkrutkan ekonomi Indonesia. Sekian pembahasan dari saya tentang penundaan pembayaran kredit bank sebagai pembandingnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.